Halo semuanya, back to JD Review. Jadi di video kali ini kita mau bahas mengenai tips keamanan dalam dunia digital. Ini adalah hal yang cukup common, hal yang cukup umum, dan patut diketahui oleh semua orang yang memang udah terbiasa menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop maupun PC. Jadi seperti yang kita tahu, sekarang ini kita tuh ngapa-ngapain itu sifatnya digital gitu. Hampir semua yang kita lakukan, baik itu berkomunikasi melalui message, melalui telepon, itu semuanya sifatnya digital. Kemudian juga pada saat kita bertransaksi, kita belanja online, dan kita melakukan hal-hal lain berinteraksi dengan sesama, itu juga semuanya melalui platform digital. Dan sayangnya, meskipun hal-hal ini cukup umum untuk dilakukan bahkan oleh semua orang, tapi belum tentu semua orang mengerti akan keamanan yang diperlukan di dalam dunia digital ini. Bahkan mungkin tips-tips yang akan saya sampaikan di video ini udah sering kedengaran di telinga kita sehari-hari. Tapi meskipun ini sifatnya common sense atau pengetahuan umum, tapi bukan berarti ini common practice. Hanya karena kita tahu sesuatu, bukan berarti kita udah bisa melakukannya gitu. Jadi menurut saya ini cukup penting untuk disampaikan dan diingatkan kembali ke teman-teman viewers kalian, bahkan untuk semua orang yang menggunakan perangkat digital untuk kegiatan sehari-hari. Oke, kita langsung masuk aja ke tips yang pertama, di mana tips pertama ini sebenarnya sangat-sangat simple tapi jarang dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu hindari unsur tanggal lahir dalam password atau PIN di akun kita. Ini sering banget kejadian, di mana bahkan di circle saya sendiri, keluarga, teman-teman, rekan kerja, sesimpel PIN ATM aja, mereka itu masih pakai tanggal lahir gitu. Karena kan PIN ATM biasanya 6 digit ya, dan mereka pakai tanggal lahir mereka sendiri. Ya tentu ini bukan best practice, ini bukan hal yang cukup aman untuk dilakukan, karena begitu orang tahu tanggal lahir kalian dan kartu kalian diambil, mereka langsung bisa bertransaksi menggunakan kartu itu. Mereka bisa langsung narik uang, mereka bisa langsung transfer, cuman transfer ya nggak mungkin lah. Kalau transfer kan berarti ke tracking uangnya kemana. Tapi mereka bisa langsung tarik tunai, mereka bawa kabur uangnya. Ya kalian bayangkan, sekarang di dunia yang serba digital ini, tanggal lahir kita itu gampang banget tersedia. Meskipun sekarang kalian kalau misalnya punya Instagram, atau kalian punya Facebook, atau kalian punya LinkedIn dan lain sebagainya, kalian bisa hide tanggal lahir kalian. Kalian bisa sembunyikan tanggal lahir kalian. Tapi masih ada celah untuk orang bisa tahu tanggal lahir kita. Gitu. Apakah pada saat kita birthday, terus kita direkam di story, happy birthday, dan lain sebagainya, dikasih ucapan. Tanggal lahir kita itu tersedia bebas di media sosial. Jadi, please jangan gunakan tanggal lahir untuk PIN atau password. Jadi ini bukan berlaku hanya untuk PIN ATM aja, tapi juga untuk akun-akun lain. Meskipun sekarang udah banyak web service, sosial media, ataupun platform yang membatasi penggunanya supaya menggunakan password yang cukup aman, jadi nggak boleh angka aja, nggak boleh huruf aja, bahkan mereka bisa mendeteksi apakah ini ada unsur tanggal lahirnya atau enggak, apakah ada unsur nama kita sendiri atau enggak. Tapi sebisa mungkin kita hindari yang namanya penggunaan tanggal lahir, terutama untuk PIN ATM, PIN smartphone, untuk unlock screen, karena itu sangat tidak aman. Jadi lebih baik kita menggunakan angka-angka lain selain tanggal lahir kita. Saya nggak akan beberin gimana caranya di sini, karena kalau saya beberkan caranya berarti itu udah nggak aman lagi gitu, karena saya ngebocorin cara gimana kita bisa ngebuat password gitu. Sekarang tips yang kedua yang masih berkaitan dengan tips yang pertama tadi adalah hindari menggunakan satu password untuk banyak account, atau bahkan untuk semua account yang kita punya. Ini bahaya banget. Apalagi kalau misalnya tadi tips yang pertama nggak kita jalanin. Udah PIN kita itu tanggal lahir, terus angka tanggal lahir itu tersedia luas di berbagai media sosial. Terus kita pakai itu untuk PIN-PIN yang lain gitu. Jadi nggak cuma PIN ATM, atau bahkan maksudnya ATM kita ada banyak nih dari banyak bank, PIN-nya sama semua, tanggal lahir kita. Terus habis itu mungkin kita punya akses door lock untuk apartemen atau untuk rumah kita yang pakai smart door lock, itu juga PIN-nya tanggal lahir kita. Ya udah habis lah. Itu mah bukan, istilahnya itu bukan keamanan lagi, itu sebuah kunci yang tersedia untuk semua orang untuk akses. Jadi tips kedua ini sebenarnya nggak sesimpel yang tips yang pertama, saya paham banget, karena ngafalin banyak password itu agak effort ya gitu. Kita kalau misalnya kita punya email aja ada 2,
kita punya ATM ada 3, terus kita punya beberapa account lain, belum account Facebook, account Instagram, dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya semuanya itu pakai password yang beda-beda, pasti kita ngafalinnya sulit gitu. Tapi paling enggak, kita jangan pakai satu password aja gitu. Minimal banget, pakailah 2 atau 3 password lah. Yang kita mungkin kategorikan untuk masing-masing platform, kita kategorikan untuk masing-masing kebutuhan. Kalau ngafalin 3 password, saya rasa itu bukan hal yang cukup sulit, tapi pastinya jangan pakai satu password untuk banyak account. Sekarang yang terakhir, tips nomor 3, ini adalah tips yang sebenarnya cukup simple juga, tapi banyak orang nggak aware kalau fitur ini tuh tersedia, yaitu selalu aktifkan two-factor authentication. Jadi simpelnya, two-factor authentication atau 2FA ini menghalangi seseorang masuk menggunakan password kita gitu. Jadi meskipun orang lain punya password kita, atau mungkin kalau analoginya misalnya ada orang punya kunci rumah kita nih, ada orang punya kunci rumah kita, terus pas orang ini ingin masuk ke rumah kita pakai kunci itu, akan ada satpam yang nyetopin orang itu dan akan telepon ke kita. Misalnya, Pak, ada orang yang punya kunci rumah Bapak mau masuk, Bapak kenal gak sama orang ini? Gitu. Itu sih simpelnya 2FA itu kayak gitu. Kalau misalnya kalian sering pakai kartu kredit atau belanja online menggunakan kartu debit atau kartu kredit, biasanya kalian akan diminta OTP. OTP-nya itu bisa datang melalui SMS atau bisa datang melalui WA. Gitu. Dan ini juga udah otomatis dilakukan di berbagai layanan di internet. Jadi banyak platform yang 2FA-nya itu belum nyala secara otomatis. Seingat saya, email, Instagram, terus Facebook, terus berbagai sosial media, itu kalau misalnya kita daftar dan kita punya account-nya, itu two-factor authentication-nya belum tentu nyala. Jadi please make sure, setelah kalian nonton video ini, kalian make sure apakah WhatsApp kalian, Instagram kalian, Telegram kalian, semua yang kalian punya, itu udah aktif two-factor authentication-nya atau belum. Dan two-factor authentication ini nggak selalu berbentuk SMS. Terkadang bisa juga berupa email, dan bisa juga berupa aplikasi authenticator lainnya. Misalnya kalau kalian pernah pakai namanya Google Authenticator, kalian pernah pakai Microsoft Authenticator, terus ada juga beberapa third party app lain yang menyediakan fitur authenticator yang dimana menurut saya itu lebih aman dibandingkan pakai SMS ataupun pakai email gitu. Nah, jadi itu aja 3 tips menjaga keamanan dalam dunia digital. Tentunya ini tips-tips yang maksudnya cukup simple, tapi belum banyak dilakukan, dan ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dari sisi kita. Gitu. Tentu ada tanggung jawab dari platform, ada tanggung jawab dari penyedia layanan, tapi paling nggak kita lakukan juga bagian kita. Gitu. Kita lakukan tanggung jawab kita dalam menjaga keamanan akun kita sendiri. Karena kalau misalnya akun kita udah kenapa-napa, uang kita udah diambil orang, kartu ATM kita dibobol orang, dan lain sebagainya, ya itu sebenarnya kalau hal-hal tadi nggak kita lakukan gitu, password kita ternyata pakai tanggal lahir, terus password kita satu password kita dipakai untuk semua account, terus juga kita nggak punya 2FA, kita nggak punya OTP, sebenarnya itu sebagian besar tuh salah kita. Itu bukan salah bank, itu bukan salah penyedia layanan. Jadi please, sebelum kejadian yang aneh-aneh, lebih baik kita melakukan tindakan preventif. Kita menjaga keamanan akun-akun kita sendiri. Mungkin dari selain 3 tips itu, teman-teman viewers punya tips lain atau ada yang punya pengalaman mengenai hal-hal berkaitan dengan keamanan dalam dunia digital, silakan sharing di kolom komentar tips apa yang kalian punya, terus pengalaman apa yang kalian punya mengenai keamanan di dunia digital, dan supaya kita bisa sama-sama tahu. Oke, sekian video singkat dari kami mengenai tips keamanan dalam dunia digital. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke keluarga ataupun rekan kalian, supaya semakin banyak orang yang aware akan keamanan akun-akun mereka di dalam dunia digital maupun dunia internet. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini, dan silahkan leave a comment kalau kalian punya pendapat lain. Stay curious and we'll see you in the next video.